Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pembuatan peta kerja ataupun peta dasar yang menggunakan pesawat nirawak atau drone. Jadi untuk pembuatan peta kerja ini kita spesifikkan saja menggunakan drone yang selama ini telah teman-teman praktekkan. Jadi aturan yang digunakan di sini, petunjuk teknis yang digunakan adalah aturan nomor 02 garis miring Juknis strip 300 garis miring 2017. Kemudian apa saja yang harus kita pelajari mengenai Juknis ini agar nanti proses pembuatan peta kerja kita ataupun peta dasar kita yang menggunakan alat drone atau UAV itu agar sesuai dengan aturan dari BPN ataupun lembaga-lembaga lain yang telah mengakomodir penggunaan drone. Kemudian dasar hukum dalam penggunaan drone ini dalam pembuatan peta kerja dapat kita sebutkan antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, kemudian Undang-Undang Informasi Geospasial yaitu UU Nomor 4 Tahun 2011. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya yaitu Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya kita bisa melihat mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2015 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 35 Tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kemudian peraturan perubahan dari PP nomor 35 tadi sekarang sudah diubah yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 35 tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selanjutnya, teman-teman sebelum mengenai proses apa saja yang ada dalam kita ketika membuat peta dasar ataupun peta kerja menggunakan UAV ataupun drone, beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah GSD atau Ground Sampling Distance, yaitu jarak di antara dua pusat atau central pixel berurutan yang diukur di lapangan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengetahui mengenai identifikasi bidang tanah, yaitu identifikasi bidang tanah secara fotogrametrik adalah teman-teman melakukan proses penentuan batas-batas bidang tanah secara visual atau physical boundaries yang terletak pada peta foto dan di lapangan dengan menarik garis ukur atau teman-teman lakukan proses deliniasi pada peta foto dengan terlebih dahulu menandai atau melakukan proses break detail yang posisinya sama pada peta foto. Jadi teman-teman ini melaksanakan proses identifikasinya dibantu mengenakan tanda yang ada di foto, kemudian teman-teman melakukan proses deliniasi dari bidang tanah. Kemudian selanjutnya adalah IMU atau Inertial Measurement Unit adalah alat yang digunakan untuk mengukur, jadi nanti mengukur dari posisi relatif, kecepatan, dan akselerasi dari gerakan motor dan bagian dari sistem navigasi yang ada di pesawat. Jadi IMU ini atau Inertial Measurement Unit ini digunakan oleh teman-teman nanti untuk menghitung posisi relatif yang ada di pesawat nantinya. Jadi nilai nanti digunakan untuk melakukan proses koreksi.
Jadi pesawat drone itu bentuknya kan lebih kecil dari pesawat yang berawak, sehingga ketika nanti pesawat teman-teman terkena angin dan sebagainya akan bergerak ataupun tidak sesuai dengan jalur teman-teman, teman-teman nanti bisa menghitung kesalahan yang ada dari posisi pesawat teman-teman dibandingkan dengan jalur yang teman-teman sudah buat. Selanjutnya, teman-teman harus mengetahui apa itu mosek citra, kemudian ortofoto. Jadi ortofoto ini teman-teman sudah lakukan, yaitu foto yang memperlihatkan citra dari objek dalam posisi ortogonal, sehingga teman-teman nanti mendapatkan citra foto yang memiliki skala seragam dan bebas dari pengaruh kesalahan relief displacement. Kemarin pada pertemuan sebelumnya teman-teman kita sudah bahas apa itu skala foto dari satu foto kemudian foto-foto yang lain, kemudian apa itu relief displacement, dan itu nanti sudah teman-teman praktekkan ketika teman-teman melakukan proses foto udara di praktek teman-teman. Selanjutnya yaitu pemetaan bidang tanah, yaitu kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu atau dengan menggunakan metode tertentu pada media tertentu, sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media pemetaan bidang tanah tersebut. Kemudian teman-teman harus sudah mengetahui juga apa itu peta foto, kemudian peta kerja, kemudian yang paling penting sebelum teman-teman mengetahui istilah yang lainnya atau data yang lainnya, teman-teman juga harus mengetahui yang namanya sistem koordinat. Jadi sistem koordinat ini sangat penting karena menentukan nanti posisi atau foto teman-teman itu acuannya itu apa. Jadi kalau secara terjemahan, kita bisa melihat sistem koordinat itu yaitu sistem acuan yang diakui untuk satu titik dari suatu lokasi dalam ruang dan didefinisikan oleh proyeksi peta, kemudian spheroid, datum. Jadi survei pendahuluan adalah kegiatan survei lapangan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya bagi keperluan penempatan titik kontrol seperti kondisi tutupan lahan, topografi, dan kemiringan lereng. Kemudian setelah teman-teman nanti sudah mengetahui yang tadi sistem koordinat, selanjutnya adalah sistem referensi. Jadi sistem referensi ini adalah sistem acuan yang digunakan untuk mendefinisikan dan menyatakan koordinat suatu titik, baik koordinat itu dalam posisi horizontal maupun vertikal. Kemudian dalam BPN itu dikenal juga dengan istilah titik dasar teknik atau TDT. Jadi TDT ini didefinisikan sebagai titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ukat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. Jadi TDT ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah untuk pengukuran, jadi untuk teman-teman nanti mengukur pendaftaran tanah ataupun pengukuran-pengukuran dalam keperluan konstruksi yang lainnya, itu bisa menggunakan TDT ini. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksi batas. Jadi rekonstruksi batas ini dapat dilakukan ketika yang pertama, tanah atau bidang teman-teman itu suatu saat itu batasnya sudah kabur, tetapi teman-teman di dalam sertifikatnya itu sudah kita ketahui posisinya itu di mana, kemudian kita dapat mengembalikan batasnya. Yang kedua adalah ketika terjadi suatu bencana di sebuah daerah, dengan menggunakan titik kontrol ini, kita bisa mengembalikan dari batas-batas batas-batas bidang dari teman-teman. Contohnya ada bencana tsunami, kemudian bencana gempa bumi dan sebagainya, itu kan otomatis sudah terjadi kerusakan yang sungguh masif. Ya, dengan menggunakan titik kontrol ini, teman-teman bisa mengembalikan data-data tersebut. Selanjutnya titik kontrol itu teman-teman sudah tahu nanti itu atau GCP, dan juga nanti juga ada namanya ICP. Selanjutnya adalah bundle block adjustment. Jadi bundle block adjustment ini adalah proses triangulasi udara pada foto udara dan dapat didefinisikan untuk mendeskripsikan perbaikan koordinat
3 dimensi pada fotografi udara, kemudian parameter relative motion dan karakteristik optis yang digunakan untuk memperoleh image dengan memperhatikan korespondensi dari proyeksi image dan keseluruhan poin. Kemudian CE 90 atau circular error 90%. Jadi ini adalah kepercayaan atau penelitian geometrik yang digunakan dari pengukuran kita. Jadi nanti adalah CE 90. Kemudian DEM itu teman-teman sudah mengetahuinya. Kemudian forward overlap, pertambalan ke muka, kemudian premark. Premark itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian resampling. Jadi resampling ini teman-teman melakukan proses interpolasi dari sel-sel ataupun data raster untuk pada ukuran-ukuran tertentu. Kemudian seamless. Jadi peta yang teman-teman hasilkan nanti harus seamless atau konsisten dan koheren. Kemudian shape overlap. Dan yang terakhir adalah pesawat udara nirawak atau UAV. Jadi UAV ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya. Jadi atau autonomous, menggunakan hukum aerodinamis untuk mengangkat, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata atau kamera atau muatan lainnya. Nah, setelah kita tahu dari istilah-istilah dan definisi tadi, selanjutnya yang kita perlu ketahui dalam persiapan dari penggunaan drone ini untuk menghasilkan peta kerja ataupun peta dasar adalah spesifikasi peralatan yang harus dimiliki. Jadi untuk pertama ada beberapa tahap nanti. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi pada tahap persiapan ini teman-teman nanti akan menyiapkan jalur terbangnya. Jadi untuk itu teman-teman harus memiliki software dari jalur untuk pembuatan jalur terbang tersebut. Kemudian syarat apa yang dimiliki adalah software tersebut memiliki kemampuan mendesain jalur terbang sesuai sensor yang digunakan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mendesain, kemudian teman-teman bisa melakukan proses uploading ke drone-nya dan drone dapat mengikuti atau follow dari jalur terbang yang teman-teman buat. Kemudian yang kedua adalah pengukuran titik kontrol. Jadi titik kontrol ini itu sangat berpengaruh atau memiliki signifikansi yang sangat tinggi untuk keberhasilan dari foto udara teman-teman. Sehingga kita harus sangat teliti dalam menentukan yang pertama adalah alatnya atau receiver. Jadi receiver GNSS atau GPS teman-teman itu harus yang pertama itu memiliki single atau dual frekuensi. Jadi nanti teman-teman ketika mau melakukan proses foto udara, teman-teman harus sudah mengetahui dulu dengan membaca spesifikasi alat dari teman-teman. Selain dari drone-nya, teman-teman juga harus mengetahui alat-alat pendukungnya. Jadi teman-teman harus baca, oh ini dia memiliki single atau dual frekuensi. Kemudian yang kedua adalah tipe receiver-nya adalah dengan tipe geodetik. Jadi di sini sudah langsung spesifik yaitu receiver tipe geodetik. Kenapa geodetik? Karena data yang kita hasilkan nanti harus memiliki akurasi dan tingkat presisi yang sangat tinggi. Ketika teman-teman nanti menggunakan tipe GPS atau GNSS, tipe navigasi ataupun GNSS yang ada di HP teman-teman itu belum mencukupi untuk proses ini. Kemudian selain kita memiliki software untuk membuat jalur terbang, kita juga harus memiliki software untuk melakukan proses pengolahan dari data-data GNSS kita. Kemudian apa sih yang disyaratkan? Jadi yang disyaratkan ini sederhana saja, yaitu dapat memiliki kemampuan mengolah data, pengamatan satelit sehingga menghasilkan koordinat dengan level akurasi yang disyaratkan. Jadi level akurasi yang disyaratkan ini nanti kita akan merujuk pada SNI yang sudah ditetapkan ataupun Perka yang sudah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial untuk pengukuran atau pembuatan peta dasar 1:5000. Selanjutnya yaitu pemotretan udara.
Jadi ketika teman-teman nanti melakukan proses pemotretan udara, yang menjadi concern di sini adalah sistem kameranya. Jadi sistem kamera kemarin teman-teman sudah belajar, ada kamera metrik, kemudian kamera non-metrik. Jadi ketika teman-teman menggunakan drone, maka kamera yang digunakan adalah tipe dari non-metrik. Kemudian yang disyaratkan apa saja? Nanti adalah kameranya itu bisa tunggal, kemudian kameranya juga bisa ganda, kemudian itu bisa nanti multispektral, kemudian kameranya itu juga bisa vertikal dan juga oblik. Kemudian yang selanjutnya adalah dilengkapi dengan mount kamera atau mounting. Hal ini agar kamera teman-teman nanti tidak bergetar pada saat proses penerbangan. Yang selanjutnya adalah dilengkapi dengan receiver pengukuran satelit dan IMU. Nah, receiver pengukuran satelit dan IMU ini untuk nanti kita gunakan dalam proses penentuan estimasi kesalahan dari posisi pesawat teman-teman saat melakukan foto udara. Jadi pada saat terbang, pesawat itu juga terjadi kesalahan, dan kesalahan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Nah, untuk mengembalikan kesalahan tersebut atau mengkoreksi kesalahan tersebut, kita membutuhkan, yaitu yang pertama adalah data dari posisinya, yang diwakilkan dengan receiver GPS yang ada di pesawat, dan kedua adalah IMU. Jadi nanti kita bisa melihat EO dan IO-nya. Selanjutnya adalah pesawat udara nirawaknya. Jadi pesawat udara nirawak yang kita gunakan di sini bisa kita gunakan adalah tipe fixed wing, kemudian tipe copter. Tipe copter ini contohnya adalah Phantom, DJI Phantom 4, ataupun yang lainnya. Kemudian dia harus ada remote control-nya agar kita bisa kendalikan secara jarak jauh. Kemudian selanjutnya dia harus memiliki kemampuan autonomous flight. Nah, kemampuan ini yang kita butuhkan ketika nanti teman-teman akan membuat jalur. Pesawat ini harus dapat mengikuti jalur tersebut tanpa harus kita kendalikan. Jadi sudah langsung secara otomatis mengikuti arahan dari jalur terbang teman-teman. Selanjutnya adalah RTK atau GNSS PPK. Nah, ini nanti bisa sebagai opsional, lebih baik ada. Jadi nanti posisi kita bisa lebih bagus ketika nanti ada sensor RTK-nya atau ada receiver GPS RTK-nya. Selanjutnya, pada saat nanti proses pengolahan, itu karena data yang kita olah adalah data grafis, maka sebaiknya komputer yang digunakan oleh teman-teman adalah komputer bertipe workstation ataupun laptop-laptop yang sudah memiliki kemampuan workstation. Contoh minimal teman-teman nanti sudah OS-nya adalah 64 bit, kemudian untuk prosesornya itu dapat menggunakan Intel i3, i5 ataupun i7 ataupun i9 yang terbaru atau ekuivalen atau setaranya. Kalau teman-teman menggunakan AMD, dan nanti AMD-nya harus setara dengan dari prosesor Intel-nya. Kemudian RAM-nya atau random access memorinya itu minimal yang disyaratkan itu adalah 32 GB atau lebih. Kemudian untuk proses software pengolah datanya itu kemampuan yang dimiliki yang pertama dapat melakukan proses bundle block adjustment, kemudian dash image matching technology, selanjutnya dapat membentuk DSM atau digital surface model secara otomatis, kemudian dapat mengolah ortofoto, dan yang terakhir dapat melakukan proses mosaic dari data foto teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu apa saja kebutuhan dari teman-teman juga harus tahu keluaran atau output dari data teman-teman nanti ketika melakukan proses foto udara. Jadi yang pertama, teman-teman harus memiliki AOI
atau area of interest dari peta rencana distribusi titik kontrol teman-teman. Kemudian peta rencana jalur terbang. Nah, peta rencana jalur terbang ini dapat format SHP. Kemudian selanjutnya pada saat nanti pengukuran titik kontrol, untuk titik kontrolnya minimal itu untuk jumlah titik kontrol utamanya itu ada 10 titik. Apabila menggunakan RTG atau GNSS pada pesawat nirawak, jumlah titik kontrol dapat dikurangi menjadi 5 titik. Jadi ketika teman-teman nanti di wahananya atau di pesawat drone-nya itu memiliki receiver RTG ataupun VTG, itu untuk titik kontrolnya atau GCP-nya itu bisa dikurangi. Kemudian untuk ICP-nya atau titik ceknya itu ada 5 titik, berarti teman-teman itu minimal harus memiliki 15 titik kontrol. 10 untuk prosesnya, kemudian 5 untuk proses ceknya. Selanjutnya untuk ketelitiannya itu teman-teman untuk secara horizontalnya itu kurang dari 5 cm, maka kemudian untuk vertikalnya adalah kurang dari 10 cm. Nah, inilah kenapa kita harus menggunakan GNSS atau GPS dalam mode geodetik atau bertipe geodetik, tidak menggunakan GNSS atau GPS yang bertipe navigasi ataupun bertipe yang lainnya. Selanjutnya, pada saat proses akuisisi data foto udara, untuk maksimum 5.000 hektar dalam satu blok atau fotonya nanti adalah maksimal 3.000 foto. Jadi pada luasan 5.000 hektar, teman-teman nanti untuk jumlah foto yang dihasilkan itu harus maksimal ada di 3.000 foto. Kemudian yang kedua, untuk forward overlap, kemudian sama set lap-nya, itu untuk forward overlap-nya itu adalah 70%, kemudian untuk set overlap-nya itu adalah 60%. Kemudian pada daerah pegunungan atau berelief itu untuk overlap dan set lap ini harus kita upgrade atau kita tingkatkan. Untuk overlap-nya itu minimal adalah 80%, kemudian untuk set overlap-nya adalah 70%. Nah, selanjutnya untuk proses pengolahan data foto udaranya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi setiap objek harus seamless pada saat perpotongan antar ortofoto. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan proses ortofoto, kemudian teman-teman potong-potong sesuai dengan lembar petanya. Nah, ketika teman-teman nanti tampalkan, bendanya itu atau objek-objek yang ada di foto teman-teman itu harus memiliki keadaan yang sama. Ketika teman-teman melihat dari lembar foto 1 dan lembar foto 2 dengan objek yang sama, maka untuk besaran dan ukuran dari objek tersebut itu harus sama. Kemudian untuk ketelitian horizontalnya serendah-rendahnya adalah 0,5 atau setengah mili dari bilangan skala peta. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan 1:5.000, maka koreksi maksimalnya dari satu titik ICP-nya itu adalah 2,5 meter. Kemudian mosaik ortofoto per lembar itu karena kita adalah data yang digunakan untuk keperluan Badan Pertanahan Nasional, maka sistem koordinat yang digunakan adalah sistem koordinat TM 3 derajat. Nah, seperti contohnya nanti data mosaik, kemudian DEM, dan ortofoto per lembar peta itu nanti harus disimpan dalam bentuk ECW dan juga GeoTIFF. Selanjutnya untuk melakukan proses pemotretan foto udara digital dengan pesawat nirawak itu ada beberapa prosesnya. Jadi ada yang pertama nanti ada persiapan, kemudian setelah persiapan teman-teman nanti melakukan proses pengukuran titik kontrol, pemasakan titik cek atau ICP, kemudian
pemberian tanda batas dan juga premaknya. Jadi premak ini kita gunakan untuk melakukan proses identifikasi dari tanda batas kita. Kemudian kita melakukan proses akuisisi data. Yang terakhir adalah post processing atau pengolahan datanya. Jadi 4 data ini kita jalankan secara berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang pertama, persiapan. Apa saja sih yang disiapkan dalam tahap persiapan ini? Jadi yang sangat penting pada saat persiapan ini, teman-teman yang pertama harus melakukan proses perizinan. Jadi pengurusan perizinan untuk teman-teman nanti memasang titik kontrol yang ada. Jadi contohnya teman-teman melakukan pengukuran di sebuah desa, untuk keperluan PTSL, jadi teman-teman sebelum memasang titik kontrolnya, teman-teman sudah harus melakukan izin ke desa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengurusan ke security clearance. Jadi security clearance ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan ketika teman-teman nanti objek yang teman-teman foto itu termasuk dalam objek-objek yang vital, contohnya nanti bandara udara, basis militer, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa mengurusnya di Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, ketika nanti terbang teman-teman itu berada di atas 150 meter, maka teman-teman harus melakukan perizinan ke Kementerian Perhubungan. Selanjutnya nanti teman-teman melakukan persiapan mobilisasinya dari base camp, kemudian ke area take off dan landingnya, kemudian teman-teman nanti membuat peta rencana jalur terbang, teman-teman membuat peta rencana distribusi titik kontrolnya, kemudian teman-teman melakukan pengecekan alat yang akan digunakan. Jadi alat yang digunakan ini bukan hanya drone-nya yang teman-teman cek, tetapi juga GNSS-nya yang akan kalian teman-teman gunakan untuk melakukan pengukuran titik kontrol baik GCP maupun ICP. Teman-teman harus pastikan bahwa alat-alat teman-teman itu sudah ready dan juga sudah terkalibrasi dengan baik. Selanjutnya, teman-teman melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemasangan tanda batas sebelum pemotretan udara drone. Jadi, sosialisasi ini diperlukan agar nanti saat melakukan penerbangan ataupun juga dari awal pemasangan titiknya itu tidak ada friksi atau tidak ada tentangan dari masyarakat, sehingga proses ini atau pengukuran ini berjalan dengan baik. Kemudian tanda batas itu atau premak ini itu harus dibuat dari bahan yang memiliki warna kontras, contohnya biru, kuning, ataupun orange dengan ukuran terkecil itu 30 cm kali 30 cm. Kemudian yang selanjutnya setelah teman-teman itu sudah bisa melakukan persiapan dengan baik, yaitu yang kedua adalah teman-teman melakukan proses pengukuran titik kontrol, pemasangan premak dan tanda batas. Jadi titik kontrol teman-teman terdiri dari titik kontrol dalam sistem koordinat lintang bujur dan tingginya nanti terhadap spheroid pada datum WGS 84 dan koordinat yang digunakan nanti terproyeksi pada DM3 derajat pada datum WGS 84. Kemudian titik kontrol atau titik ikat juga terletak pada pojok, kemudian perimeter dan tengah dari blok area pekerjaan. Jadi titik kontrol teman-teman nanti harus tersebar pada semua area atau distribusinya itu harus menyebar pada area teman-teman yang akan teman-teman petakan. Kemudian selanjutnya titik kontrol utama dan titik cek menggunakan pilar berbentuk pipa dengan bentuk dan ukuran yang ada di bawah ini. Jadi nanti ditanamnya di bawah permukaan tanah itu ada 40 cm, kemudian di atasnya itu 20 cm. Selanjutnya untuk ukuran minimum premak di foto udara adalah panjangnya itu 10 pixel dan lebarnya 3 pixel untuk masing-masing sayap premaknya. Ukuran premak kemudian mengikuti nilai resolusi dari pemotretan foto udara teman-teman. Sebagai contoh ketika GSD teman-teman ada 5 cm, maka ukuran premaknya itu
panjangnya itu nanti ada 50 cm dan lebarnya adalah 15 cm. Kemudian untuk premak ini menghadap utara, selatan, barat, dan timur kompas, kecuali jalur terbang teman-teman ini adalah diagonal. Maka arah premaknya menyesuaikan jalur terbangnya. Kemudian premak dibuat dari bahan yang tahan cuaca, tidak mudah robek dan tidak pudar. Kemudian warna premak harus kontras dengan warna sekitarnya. Kemudian pengukuran titik kontrol menggunakan peralatan pengukuran koordinat metode satelit. Tipenya adalah geodetik. Kemudian pengukuran titik kontrol utama dan titik cek dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Kemudian untuk dalam suatu area pekerjaan, jadi satu area pekerjaan itu ada 5.000 hektar, minimal itu terdapat 10 titik kontrol. Kemudian jumlah minimal titik uji pada satu area pekerjaan adalah 12 titik. Pada luasan total satu areanya itu adalah 20.000 hektar. Dengan standar pengujian mengikuti SNI ketelitian peta. Kemudian waktu pengamatan pengukuran ada 15 menit, kemudian menggunakan metodenya dapat statik dan juga RTK. Untuk pengamatan maksimal adalah interval waktu pengamatan maksimal adalah 15 detik. Kemudian koleksi data ukuran titik kontrol, titik ikat diikatkan pada minimal ordenya itu orde 2 pada Badan Pertanahan Nasional atau titik kontrol geodesi orde 1 pada Badan Informasi Geospasial. Apabila dalam jarak 10 km dari area pekerjaan dari teman-teman nanti tidak terdapat TDT atau titik kontrol geodesi, maka teman-teman harus membuat titik perapatan dulu. Jadi titik perapatan yang diikatkan terhadap TDT orde 2 BPN atau titik kontrol geodesi orde 1. Kemudian nanti ketelitian horizontalnya itu harus 5 cm ataupun lebih baik. Nah, di sini untuk nanti premaknya bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi warnanya itu harus kontras sehingga nanti ketika teman-teman melakukan proses prik itu dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya pada saat tahap akuisisi data, untuk luas areanya, jadi batasan luas areanya dalam proses akuisisi data nanti pada skala besar itu harus kurang dari 5.000 hektar atau 3.000 image dalam satu blok foto. Batasan tersebut diberlakukan atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat akurasi data yang dihasilkan dan efektivitas dari akuisisi data menggunakan wahana dari drone tersebut. Kemudian kita juga harus melihat nanti dari software dan hardware yang teman-teman gunakan untuk pemrosesan data dari hasil pemotretannya. Kemudian jalur terbangnya harus mengikuti sedapat mungkin teman-teman nanti mengikuti arah timur barat ataupun juga utara dan selatan. Atau apabila kondisi tersebut tidak memungkinkan, maka disesuaikan dengan arah angin yang ada di tempat teman-teman nanti. Tetapi sebisa mungkin itu teman-teman mengikuti dari arah timur barat ataupun utara selatan. Kemudian untuk jalur terbang untuk daerah yang memiliki teren ataupun berelief, untuk jalur terbangnya itu digunakan jalur terbang diagonal. Selanjutnya yang terakhir pada saat terbang itu teman-teman pada jalur terbang yang pertama dan terakhir itu sebaiknya berada pada luar area pekerjaan teman-teman. Jadi teman-teman nanti itu diperluas areanya. Jadi di bagian luarnya teman-teman tambahi satu jalur terbangnya. Jadi ketika ada apa-apa itu data teman-teman yang ada itu masih bagus. Karena itu untuk meminimalisir kurangnya data yang ada di daerah terluar.
Kemudian untuk pertampalannya seperti yang sudah disebutkan tadi, harus lebih besar dari 70%, kemudian satelitnya itu lebih besar dari 60%, ataupun nanti ketika teman-teman pada daerah yang berelief, teman-teman bisa gunakan di atasnya. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan dari waktu penerbangannya. Jadi agar nanti yang dihasilkan fotonya itu bagus dan tidak adanya bayangan dari foto teman-teman, maka teman-teman juga harus nanti melihat arah matahari itu seperti apa. Contohnya dari jam 8 sampai jam 11 dan juga dari jam 1 sampai jam 4. Selain itu, teman-teman juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca, terutama angin, kondisi hujan, kabut, dan awan rendah. Kemudian untuk proses pengolahan foto udaranya itu kita bisa lihat yang pertama teman-teman nanti sudah melakukan penerbangan, kemudian teman-teman melakukan proses areal triangulasi. Dari proses areal triangulasi ini atau triangulasi udara ini teman-teman mendapatkan hasil DSM. Dari model DSM-nya kita melakukan mesh. Dari mesh ini nanti kita dapat mendapatkan ground-nya. Dari data ground-nya kita bisa impor menjadi konturnya, kemudian kita nanti juga melihat seamless-nya. Dari data-data tersebut untuk seamless ini nanti data yang dihasilkan adalah ortofotonya. Kemudian nanti mosaic dipotong sesuai lembar peta, kemudian sampling space depth yang dihasilkan adalah 40 cm atau 0,4 meter. Kemudian untuk uji akurasinya sama, ini uji akurasinya kita mengacu pada per KBIG ataupun SNI yang dikeluarkan mengenai pembuatan peta besar. Nanti teman-teman bisa lihat dari SNI di sana. Nah, ini juga yang penting nanti ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman harus menuliskan ini peta kerja yang digunakan atau peta dasar yang teman-teman gunakan ini dari hasil pemotretan foto udara, nirawak atau drone yang memiliki akurasi sekian. Dan itu nanti penting untuk mengetahui di mana posisi dari peta dasar yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman sudah mengetahui dari awal sampai akhir proses penyiapannya, dari persiapan sampai dengan processingnya untuk data foto udara ini dengan drone, dan teman-teman secara praktisnya atau realnya sudah juga melakukannya, sehingga nanti teman-teman saya harapkan setelah ini bisa lebih paham untuk menggunakan drone itu seperti apa. Oke, atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan teman-teman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.